hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan memuji nama Tuhan. Ya, dengan senyum dan hati yang bergembira, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Tuhan yang menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah pujian kami, agar semua pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Ya, kalau kita masih semangat memuji nama Tuhan, kita angkat lagi lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan Allah ada di tengah kita.
firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan di dalam hati kita. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan anak-anak TK, SD, Metodis 10 Belawan. Apa kabarnya semuanya? Semua diberkati Tuhan? Semuanya sukacita? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Bahkan mengizinkan kita untuk beribadah, memuji Tuhan, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Miss mengajak kalian untuk membuka Alkitabnya dari Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian 28 ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-22. Sekali lagi ya, Kejadian 28 ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-22. Namun firman Tuhan ini kita tidak baca secara keseluruhan. Kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-16 saja. Ayat yang ke-16 saja. Namun ya, ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-22 menjadi tugas kalian di rumah untuk membacanya. Menjadi tugas kalian di rumah untuk membacanya. Silahkan nanti kamu baca ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-22. Ketika kamu membacanya, baca, rekam ya. Ketika kamu membacanya, rekam dengan audio suara, lalu kirimkan itu kepada guru agamamu masing-masing. Sekali lagi,
Kita tidak membaca secara keseluruhan, namun kamu membaca di rumah. Kejadian 28 ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-22. Saat kamu membacanya, rekam dengan audio suara, lalu kirim kepada guru agamamu masing-masing. Nah, untuk anak TK yang tidak tahu membaca, mungkin bisa orang tuanya membacakannya kepada anak-anak ya. Anak TK dan mungkin anak kelas 1 SD ada yang masih susah-susah, silakan orang tua membacakannya kepada anak-anak kita. Oke, demikian tugasnya untuk dikirimkan kepada guru agamanya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Mari kita membaca ayat yang ke-16 secara bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Sekali lagi, anak-anak. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Nah, anak-anak, kita berdoa sebelum kita melanjutkan pendengaran firman Tuhan. Mari kita melipat tangan kita, menutup mata kita, kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan ada pada saat ini memberkati kami, khususnya saat mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar memahami firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah Tuhan hadir. Coba ulang, Tuhan hadir. Apa sih yang dimaksud dengan hadir? Apa sih pengertian hadir? Nah, hadir artinya adalah ada, datang, atau berada. Ulang ya, ada, berada, atau datang. Nah, contohnya, setiap hari anak-anak walaupun belajar di rumah masing-masing secara daring, gurunya, ibu guru TK SD sebelum memulai pelajaran akan mengatakan, silakan anak-anak mengisi daftar hadir. Artinya, ketika anak-anak mengatakan hadir, berarti anak-anak telah ada mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, ketika belajar tatap muka, biasanya ibu guru sebelum melanjutkan pelajaran akan mengabsen kita dengan memanggil nama kita satu-satu. Nah, ketika kita sudah dipanggil, maka kita akan menyatakan hadir Bu atau hadir Pak. Artinya, saya ada di tempat Pak, saya berada di sini, saya sudah datang di dalam kelas. Jadi anak-anak, Tuhan hadir artinya adalah Tuhan ada ataupun Tuhan berada, Tuhan datang. Tuhan hadir di tempat ini, artinya Tuhan ada di tempat ini. Jadi anak-anak, ada sebuah cerita secara khusus di dalam Kejadian 28 ini, yaitu dikatakan seorang yang bernama Yakub sedang menjalani sebuah perjalanan yang sangat panjang. Mengapa contoh katakan perjalanan yang sangat panjang? Karena perjalanannya ada sebanyak 420 mil atau 720, kalau tidak salah 720 kilometer. Nah, anak-anak, tentu perjalanan ini kalau dijalani mungkin dengan mobil bisa kurang lebih 14 jam atau 15 jam. Tetapi kalau ditempuh dengan jalan kaki, 64 km itu bisa ditempuh dengan jalan kaki 1 hari. Berarti kira-kira bisa 14 hari. Kira-kira begitu ya perhitungannya anak-anak. Atau 3.000-an jam untuk menjalaninya. Tetapi anak-anak, si Yakub ini heran juga ya. Dia mau tetap menjalaninya. Kalau contoh mungkin itu akan berhenti. Waduh, berjalan sendiri 700-an kilometer, manalah contoh sanggup.
Tapi si Yakub ini bersikeras akan tetap menjalaninya dan akan tiba di tempat yang 700-an kilometer yang akan ditempuh ini. Sebenarnya ada penyebabnya adik-adik, anak-anak, yaitu dia sedang menghindar dari kakaknya yang bernama Esau. Dia sedang dikejar-kejar kakaknya yang bernama Esau. Karena Yakub ini telah mencuri dan menipu kakaknya Esau. Dia mencuri berkat yang seharusnya diterima oleh kakaknya Esau. Dia menipu ayahnya, membohongi ayahnya yang sudah rabun matanya, membohonginya. Dia mengatakan kalau dia adalah Esau, sehingga berkat yang hendak diberikan kepada Esau itu diberikan ayahnya kepada Yakub. Itulah jalan ceritanya adik-adik, sehingga dia bersikeras ingin pergi menjalani perjalanan yang sangat jauh dan yang sangat panjang itu. Jadi adik-adik, anak-anak, ketika dia dalam kelelahan, masih 1 hari adik-adik, dalam kelelahan menjalani perjalanannya, dia hendak beristirahat. Pastilah tempat itu sangat sunyi, tidak ada rumah. Mungkin yang ada adalah pohon-pohonan, suara-suara binatang. Tetapi adik-adik, dia tidak peduli, dia tetap mau menjalaninya dan dia mencoba beristirahat. Ketika dia beristirahat sudah malam hari, dia melihat sebuah batu, lalu dia membaringkan kepalanya di dalam batu itu. Boleh dikatakan zaman sekarang adalah bantal. Jadi dia membantali batu itu, saking lelahnya dia, saking capeknya dia pun tertidur pulas. Tetapi adik-adik, ketika dia tertidur pulas, walau bantalnya sangat keras, dia bisa tertidur pulas, dia bermimpi, dikatakan firman Tuhan. Saking pulasnya dia bermimpi, dan di dalam mimpinya itu dia melihat tangga dari bumi ini sampai ke ujung langit. Dan dia melihat naik turun malaikat-malaikat Allah. Dan bukan hanya malaikat-malaikat Allah, tapi dia melihat Allah ada di sana. Allah hadir di sana, dan ketika Allah hadir di sana, Allah berfirman. Firman-Nya itu ada pada ayat yang ke-13 hingga pada ayat yang ke-15. Nah, Miss akan membacakannya kepada anak-anak. Firman Tuhan, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, anak-anak yang ada di rumah, firman Tuhan yang disampaikan melalui mimpi Yakub ini adalah sebuah penegasan atau sebuah penguatan kepada Yakub. Kalau Tuhan itu selalu ada, selalu hadir memberkati umatnya. Bahkan selalu ada untuk menepati janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi anak-anak, itulah yang disadari oleh Yakub. Wah, sekalipun aku berjalan sendiri dari rumah orang tuaku hingga ke tempat ini, dia menyadari
walaupun tidak dilihat bahwa Tuhan ada memberkati dan menemaninya. Bahkan sampai perjalanan ke 720 km, Tuhan akan ada menemani dan memberkatinya. Sehingga anak-anak ketika dia bangun, ketika dia mengingat firman tersebut, dia bersyukur. Lalu dia mengambil bantalnya tadi. Apa bantalnya tadi anak-anak? Ya, dia mengambil batu itu, lalu menuang minyak di sana dan menjadikannya sebuah tugu. Tugu artinya sebuah monumen, sebuah peringatan, sebuah pengingat kepadanya. Dia menjadikan itu sebuah pengingat kalau Tuhan ternyata selalu hadir, selalu ada dimanapun kita berada. Dia membuatnya menjadi rumah Tuhan dan dia berdoa di sana dan menamai tempat itu adalah Betel. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini merupakan menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga kepada kita. Yaitu yang pertama, kita harus menyadari kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan Allah selalu hadir, selalu ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Dimanapun kita duduk, berdiri, tidur, berjalan, Tuhan juga ada di sana. Bahkan ketika kita sendiri di rumah kita, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada memberkati. Dia selalu ada memelihara, menjaga, melindungi, dan menyertai kita. Sebagaimana Yakub, dia berkati, dia jagai, dia ada dalam kehidupannya. Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang bagaimanapun, dalam kondisi yang seperti apapun itu, Tuhan selalu ada. Maka anak-anak sebenarnya kita tidak perlu takut. Walau di rumah sendiri ditinggalkan orang tua karena orang tua bekerja, atau mungkin ketika kita belajar kita kesulitan, kita tidak perlu takut. Ingat, sekalipun tidak kita ketahui, sekalipun tidak dilihat oleh mata, Tuhan ada. Bahkan ketika kita saat sedih, ketika kita saat sakit, ketika kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Senang gak anak-anak? Senang gak anak-anak TK dan SD? Tentu senang dong. Ya, kita bangga kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, anak-anak, bahwa mari kita belajar dari Yakub. Wah, dia langsung dengan semangat mensyukuri berkat Tuhan itu, mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat kepadanya. Yaitu dengan cara apa, anak-anak? Yaitu kalau Yakub membuat tugu pengingat terhadap kasih Tuhan kepadanya. Nah, kita juga harus membuat sebuah tugu. Kita tidak perlu mengambil batu, kita tidak perlu mengambil sebuah semen, kita buat sebuah pengingat, tidak perlu. Cukup buat tugu di dalam hati kita, ya. Buat tugu di dalam hati kita, yaitu setiap hari kita mengingat Tuhan. Kita mengingat kalau Tuhan itu selalu hadir di dalam diri kita. Jadikan hati kita ini menjadi rumah Tuhan, tempat Tuhan berdiam diri, tempat Tuhan untuk berdiam diri, dan bahkan hati kita ini menjadi rumah doa. Bisa anak-anak? Sehingga kita setiap hari tidak lupa berdoa sama Tuhan Yesus, tetapi kita selalu mengingat Tuhan Yesus. Amin, anak-anak. Jadi ada dua ya yang mau kita pelajari hari ini. Kita harus menyadari kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, jadikan hatimu menjadi rumah doa, menjadi tempat Tuhan berdiam
diri, sehingga kita selalu diingatkan setiap hari untuk bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya anak-anak boleh mengingatnya dan melakukan dalam kehidupan. Yuk nak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye, sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.